Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah ma ba'du. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Al-Matnu Syarif Al-Mulaqqab bi Fathil Latif, satu kitab fikih dasar karya dari Syekhona Khalil Bangkalan, Madura. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan mengkaji beberapa syarat yang dimiliki oleh sholat jamak takdim. Seorang yang hendak melakukan sholat jamak takdim harus memenuhi syarat berikut ini. Langsung saja masuk pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Suruh jamak takdimi utawi pira-pira syarat jamak takdim iku arbaatun ana papat. Al-buda'atu rupane permulaane atau awale disolati kelawan sholat al-ula kang pertama. Wa niyatul jam'i lan niat jamak fiha ing dalem ula. Wal mu'alatu lan nuli-nuli bainahuma ing dalem antarane salat pertama lan salat kang kedua. Wa dawamul udri lan langgenge udur. Ilal irhami maring takbiratul ihram bisa niati ing dalem salat kang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah dijelaskan di video-video sebelumnya, ada sistem di mana seseorang diperbolehkan mengumpulkan dua sholat di satu waktu tertentu. Misal sholat asar dan duhur dilaksanakan di sholat duhur, di waktunya sholat duhur. Sholat maghrib dan isya dilaksanakan di waktu sholat maghrib. Pemilihan waktu sholat maghrib sebagai tempat sholatnya maghrib dan isya itu disebut sebagai jamak takdim. Pemilihan waktu sholat duhur untuk melaksanakan sholat duhur dan asar itu disebut sebagai jamak takdim. Kalau jamak takhir dilaksanakan di sholat yang kedua. Duhur dan asar dilaksanakan di sholat asar, maghrib dan isya dilaksanakan di sholat isya, itu disebut sebagai jamak takhir. Nah, untuk melakukan sholat jamak takdim itu seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan. Ini di dalam sholat, bukan syarat diperbolehkannya jamak takdim, bukan, tapi syarat yang dilakukan atau yang harus dipenuhi ketika menjamak keduanya. Yang pertama, ketika seseorang hendak melaksanakan sholat jamak takdim, itu harus dimulai dari sholat yang pertama terlebih dahulu. Bila sholat duhur dan asar dilaksanakan di waktunya sholat duhur, maka seseorang harus memulainya dari duhur dulu baru asar. Sholat maghrib dan isya ketika dilaksanakan di waktunya sholat maghrib, itu harus dimulai dari sholat maghrib. Al-buda'ah bis sholatil ula. Syarat yang kedua yakni niat jamak di dalam sholat yang pertama. Jadi dari sholat yang pertama, sholat duhur, itu sudah berniat berkerentak bahwa dia melakukan sholat duhur ini dilakukan secara jamak, atau dia melakukan sholat duhur ini jamak dengan sholat asar. Maghrib juga gitu. Maghrib dengan sadar dia berniat bahwa dia hendak melakukan sholat maghrib yang dijamak dengan isya. Itu adalah syarat yang kedua. Syarat yang ketiga mualah. Mualah itu berkesinambungan. Jadi setelah sholat duhur langsung dilaksanakan sholat asar, tidak dijeda oleh sholat sunnah apapun. Dia langsung setelah salam berdiri, terus kemudian takbir sholat asar yang dijamak dengan duhur tadi. Atau kalau maghrib dan isya, setelah sholat maghrib selesai berdiri, terus kemudian
sholat isya yang dijamak dengan sholat maghrib yang tadi. Itu yang disebut sebagai mualah bainahuma. Dan syarat yang terakhir adalah dawamnya atau berlangsungnya alasan di mana dia boleh melaksanakan jamak tadi. Alasan ini masih berlangsung sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Jadi sholat zuhur dan asar misal dalam perjalanan, orang tersebut masih dalam perjalanan di sholat yang kedua. Misal dia naik kapal atau naik kendaraan, ya dia belum sampai di daerahnya atau di wilayahnya. Atau misal hujan, karena hujan yang deras sampai sholat takbiratul yang kedua, takbiratul ihram sholat yang kedua, itu masih berlangsung hujan. Jadi alias alasan dimana dia melaksanakan sholat jamak tadi atau diperbolehkan melaksanakan sholat jamak tadi itu masih berlangsung sampai dia melakukan takbiratul ihram sholat yang kedua. Itu adalah beberapa syarat atau 4 syarat dari sholat jamak takdim yang harus dipenuhi oleh seseorang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.